Bayangkan sebuah kota megah penuh dengan kemewahan, pilar-pilar raksasa tempat para saudagar kaya berkumpul, dan peradaban maju berkembang. Namun dalam semalam kota itu lenyap tanpa jejak, seperti hilang di telan bumi. Ini bukan cuma sebuah legenda biasa, ini adalah kisah tentang Iram, kota Tihang-Tihang. Dan ya, banyak teks kuno yang menyebutkan Iram sebagai kota yang luar biasa. Bahkan dalam Al-Quran, Iram disebutkan sebagai kota kaum Ad yang dihancurkan oleh badai besar karena kesombongan mereka. Tapi benarkah kota ini ada? Atau hanya sekedar mitos yang berkembang selama berabad-abad? Oke, sejumlah arkeolog percaya nih bahwa ada sebuah bukti yang mengarahkan pada keberadaan Iram. Seperti gambar-gambar satelit pernah menunjukkan struktur aneh di bawah gurun Rab Al-Khali, tempat yang paling misterius di dunia. Tapi hingga kini tak ada yang bisa membuktikan kebenarannya dengan pasti. Sampai seorang pria yang bernama Ezra menemukan petunjuk yang bisa mengubah segalanya. Malam itu angin berembus kencang di gurun pasir. Cahaya bulan redup menyorot seorang pria berjubah yang berjalan tergesa-gesa. Sesekali menoleh ke belakang. Langkahnya begitu cepat, menembus hamparan pasir yang tak berujung. Di tangannya ia menggenggam gulungan perkamen tua yang usianya sudah ratusan tahun. Namanya Ezra, seorang sejarawan yang tengah mencari kebenaran tentang kota yang hilang, Iram, kota Tihang-Tihang. Kota yang konon disebut dalam manuskrip kuno sebagai tempat penuh kemewahan, lalu lenyap hilang di telan bumi. Aku harus menemukan kebenarannya sebelum mereka menemukanku, Ezra bergumam dalam hati. Dari balik pasir yang berterbangan, bayangan hitam mulai mendekat. 3 pria berkuda, wajah mereka tertutup oleh sorban. Mata mereka tajam mengawasi setiap pergerakan Ezra. Dan lalu salah satu orang dari ketiga yang berkuda itu, serahkan perkamen itu, ucap berat salah satu pria menggema di tengah badai pasir. Ezra menggigit bibirnya. Jika perkamen ini jatuh ke tangan mereka, rahasia Iram akan terkubur selamanya. Tapi tanpa pikir panjang, ia melompat ke atas seekor unta yang sudah disiapkan dan memacunya secepat mungkin. Pasir berterbangan di sekeliling mereka. Langit yang tadi terang mulai berubah. Awan gelap berkumpul dan kilatan petir menyambar dari kejauhan. Seolah langit pun tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi malam ini. Perjalanan menuju kota yang hilang. Setelah berjam-jam berlari dari kejaran para pemburu artefak, Ezra tiba di sebuah gua yang tersembunyi di antara bukit pasir. Nafasnya memburu. Ia menatap perkamen yang masih digenggam erat di tangannya. Dan lalu perlahan-lahan Ezra membuka perlahan artefak itu. Huruf-huruf kuno terpampang di hadapannya di bawah 7 tihang di antara 2 bulan. Dan di sanalah pintu terbuka. Ezra menelan ludah. Ia tahu persis apa artinya ini. 2 bulan yang dimaksud adalah posisi 2 bintang di langit yang hanya sejajar dalam siklus tertentu. Itu berarti malam ini adalah satu-satunya kesempatan untuk Ezra. Tanpa membuang waktu, ia berlari ke arah lembah yang disebutkan dalam perkamen. Saat ia tiba, pasir di bawahnya mulai bergetar. Dari dalam tanah, pilar-pilar besar perlahan muncul tertutup debu. Terbelalak, kota yang selama ini hanya ada dalam legenda, kini berdiri nyata di hadapannya. Dari kejauhan suara derap kuda mendekat. Para pemburu artefak telah menemukan dirinya. Bawah cahaya bulan yang redup, Ezra berdiri di antara sejarah dan kehancuran. Ia tahu jika kota ini jatuh ke tangan yang salah, ya dunia mungkin tidak akan pernah mengetahui kebenaran tentangnya. Pilihannya ada di tangannya, melindungi rahasia ini atau mengungkapkannya pada dunia. Ezra menengok ke arah belakang. Para pemburu artefak semakin dekat. Hanya tinggal beberapa meter lagi sebelum mereka bisa menangkapnya.
Tidak, aku tidak boleh tertangkap, batinnya. Dalam keadaan terdesak, Ezra mengeluarkan belati kecil dari balik jubahnya. Dia tidak bisa bertarung melawan 3 orang sekaligus, tapi ia punya sesuatu yang mereka tidak punya, yaitu pengetahuan. Dengan cepat, ia memacu untanya menuju perbukitan berbatu. Para pengajarnya ragu-ragu, kuda mereka sulit melewati medan terjal, sementara unta Ezra tetap melaju dengan stabil. 1 langkah di depan mereka. Aku harus lebih cepat, ucapnya. Sesampainya di puncak bukit, Ezra menarik tali kekang untanya dengan cepat dan kuat. Ia turun dan bersembunyi di balik bebatuan, menahan napas saat para pemburu mendekat. Dia pasti kesini, teriak salah satu dari mereka. Ezra menekankan tubuhnya serapat mungkin ke tanah. Dia bisa merasakan pasir dingin menempel di kulitnya. Suasana hening. Lalu suara derap kuda menjauh. Ezra baru berani bernapas lega setelah mereka pergi menjauh. Aku tidak punya banyak waktu, akhirnya. Dia harus segera sampai ke lembah yang disebut dalam perkamen. Malam semakin larut saat Ezra akhirnya menemukan lembah yang dimaksud dalam perkamen. Langit bertaburan bintang dan dari kejauhan 2 bintang sejajar bersinar terang, tanda bahwa momen yang disebut dalam manuskrip benar-benar telah tiba. Ia mulai menggali pasir dengan tangannya. Jika teorinya benar, di bawah pasir ini ada sesuatu. Tiba-tiba jarinya menyentuh sesuatu yang keras saat ia menggali pasir dengan tangannya. Apa? Batu. Dengan sekuat tenaga, ia membersihkan pasir yang ada di sekitarnya. Sebuah ukiran kuno mulai terlihat di beberapa batu itu. Simbol-simbol aneh terpahat di atas permukaannya. Ezra meraba ukiran itu, mencari mekanisme tersembunyi. Lalu, apa ini? Tanah di sekitarnya mulai bergetar. Pasir berjatuhan memperlihatkan sebuah tangga batu yang menuju ke dalam kegelapan. Aku benar-benar menemukannya. Dengan hati-hati, ia menuruni tangga tersebut. Obor di tangannya bergetar karena udara dingin yang keluar dari dalam gua. Semakin dalam ia melangkah, semakin jelas ukiran-ukiran yang menghiasi dinding. Gambar-gambar prajurit, pilar-pilar megah, dan sesuatu yang membuat Ezra terhenti, yaitu ada di salah satu dinding terdapat pahatan yang memperlihatkan badai pasir raksasa yang menelan kota Iram. Jadi legenda itu benar, ucapnya. Iram, kota yang terlupakan. Saat Ezra sampai di dasar tangga, pemandangan luar biasa terbentang di hadapannya. Reruntuhan kota megah yang terkubur di bawah pasir. Pilar-pilar tinggi menjulang, meskipun beberapa sudah ada yang roboh. Jalanan berbatu yang dulu ramai kini sunyi, hanya diterangi cahaya obornya. Lalu Ezra melangkah perlahan. Setiap pijak kakinya membangunkan debu yang telah tertidur selama berabad-abad. Di tengah kota ia melihat sebuah bangunan yang masih berdiri kokoh, yaitu sebuah kuil yang sangat besar dengan pintu raksasa. Ini kuil apa? Ucapnya. Namun sebelum ia bisa mendekat, suara langkah terdengar di belakangnya. Akhirnya, kami menemukanmu, Ezra, ucap salah satu dari mereka. Para pemburu artefak telah tiba. Pilihan terakhir. Ezra tahu ia tidak punya banyak pilihan. Jika mereka mengambil alih tempat ini, sejarah Iram akan hilang selama-lamanya. Dijual, diperdagangkan, dan dimanipulasi demi keuntungan pribadi. Ia menatap ke arah kuil. Mungkin ada sesuatu di dalam sana yang bisa menyelamatkan kota ini. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke arah pintu kuil. Para pemburu berteriak dan mengejarnya. Saat Ezra menyentuh pintu, ia merasakan ukiran yang aneh ada di dalam tangannya. Ia menekan simbol tersebut dengan kuat. Tiba-tiba tanah kembali bergetar. Pilar-pilar di sekitar mulai runtuh. Pasir kembali turun, perlahan mengubur kota sekali lagi. Para pemburu artefak panik dan berusaha untuk melarikan diri, tapi sudah terlambat.
Satu persatu bangunan-bangunan kota Iram kembali tenggelam oleh pasir, termasuk kuil tempat Ezra berdiri. Di saat-saat terakhir sebelum semuanya tertutup, Ezra menatap ke arah langit-langit. Ia telah menyelamatkan kota Iram. Lalu semuanya jadi gelap. Hingga kini keberadaan Iram masih menjadi misteri. Beberapa